dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين جماعة الجمعة رحمني ورحمكم الله جميعا. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Terlupa kami selaku khatib untuk mewasiatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada diri kami pribadi dan kepada jemaah sekalian. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang akan dibawa oleh seorang hamba ketika kelak menghadap Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Persiapkanlah bekal kalian dan sebaik-baik bekal yang kalian persiapkan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara cara kita meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjaga salat 5 waktu kita. Salat fardu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi umat Islam dilakukan 5 kali dalam sehari semalam. Ini adalah bagian dari rukun Islam yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua untuk senantiasa menjaganya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta." Jagalah oleh kalian salat yang telah diwajibkan kepada kalian dan salat yang pertengahan. Mayoritas ahli tafsir mengatakan salat yang pertengahan adalah salat asar. Mengapa kemudian kita harus menjaga salat 5 waktu kita? Pertama, salat 5 waktu adalah bagian dari salah satu pilar Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Bunyal Islam ala khams." Islam itu dibangun di atas 5 tiang, 5 pilar. Syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iqamis shalah, dan menegakkan salat. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman yang mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah semestinya dan sudah seharusnya untuk senantiasa menjaga salat 5 waktu ini. Di antara hal juga yang menjadikan kita mestinya menjaga salat 5 waktu kita adalah bahwasanya salat 5 waktu ini adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, riwayat Tirmizi dan yang lainnya, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati salatuhu." Sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan hamba yang pertama kali akan dihisab, akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Para ulama mengatakan, li fadliha 'ala sa'iril a'mal, karena salat ini adalah amalan yang paling utama. Bahkan di hadis yang sebelumnya Nabi menyebutkannya setelah 2 kalimat syahadat. Kemudian juga di antara hal yang mengharuskan kita menjaga salat ini adalah salat kita itu akan menjadi parameter tolak ukur baik dan tidaknya seluruh amalan kita.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya riwayat Tabrani dan yang lainnya disahihkan oleh Al-Maqdisi, awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi as-salah. Yang pertama kali akan dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan hamba-hambanya adalah salat. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Kalau salatnya buruk, rusak, maka rusaklah seluruh amalannya. Wa in salahat salaha sa'iru 'amalihi. Kalau salatnya baik, salatnya betul, maka seluruh amalannya itu akan dianggap baik. Oleh karena itu salat ini menjadi tolak ukur kualitas amalan hamba. Jangan kemudian kita ini hanya mengenal salat ketika di hari Jumat saja. Sepekan sekali kita mengenal salat. Apakah ini seorang muslim yang sejati, yang berafiliasi kepada agama yang sangat mulia, yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kita meminta hak-hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin kehidupan yang nyaman, yang sejahtera. Akan tetapi kita melalaikan salah satu kewajiban kita yang paling prioritas, yaitu sholat 5 waktu. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan ketenangan hati kalau kita masih menelantarkan, masih melalaikan sholat 5 waktu yang difardukan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu atammani akmalani 'ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، jemaah salat Jumat yang berbahagia, Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Hukmu Tarikis Shalah, hukum meninggalkan sholat, beliau menukil kesepakatan para ulama bahwa sholat ini barang siapa yang meninggalkannya maka ia telah melakukan salah satu dari dosa besar. Kata beliau rahimahullah ta'ala, lam yaftarifil muslimun anna tarka as-salati al-mafrudati min a'zami al-dhunubi wa akbar al-kabair. Ulama kaum muslimin tidak berselisih, artinya mereka bersepakat bahwa meninggalkan sholat fardu 5 waktu ini adalah bagian dari dosa besar, bahkan di antara dosa besar yang paling berat konsekuensinya. Kemudian kata beliau melanjutkan statementnya, wa anna ismahu a'zamu min ismi qatlin nafsi wa akhdhil amwal. Bahkan dosa meninggalkan sholat fardu itu lebih besar, kata beliau rahimahullah ta'ala, daripada dosa membunuh, dosa merampas harta orang lain. Wa min ithmi zina was sariqati wa syurbil khamri. Bahkan lebih besar dosanya daripada berzina, mencuri dan meminum khamr. Kemudian kata beliau, wa anna sahibahu muta'arridun fi 'uqubatillahi wa sakhatihi wa khizyihi fid dunya wal akhirah. Dan pelakunya
ini akan mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kehinaan yang Allah akan berikan kepadanya di kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Mari jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita berusaha berikhtiar untuk senantiasa menjaga ibadah salat fardu kita, karena ini adalah bagian dari amalan yang akan mendekatkan kita kepada Allah, yang akan menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam satu hadis qudsi riwayat Bukhari, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada amalan-amalan wajib. Dan amalan-amalan wajib ini bertingkat-tingkat, yang paling tinggi adalah salat fardu lima waktu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu menjaga salat fardu lima waktu. Ala wassalli wasallim ala nabiyil mustafa wa rasulil mujtaba. Faqad amarakum Allah Ta'ala bidzalik. Qala 'azza min qa'ilin hakiman, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi wa alaihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu